Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar materi fikih ya. Untuk minggu kemarin pas sebelum Ramadan kita sudah belajar yaitu materi tentang wudhu ya. Kali ini kita akan belajar materi bab 5, bab terakhir dalam kelas 1 ini, yaitu tayamum. Aku bisa tayamum. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan dan apa yang kita lakukan mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan belajar tayamum ya. Kita akan belajar materi tentang tayamum. Bagaimana kita berwudu ketika kita tidak ada air ya, berwudunya yaitu dengan tayamum. Namun sebelum ke materi tayamum, Bu Guru akan mengulang kembali kemarin. Kita ingat-ingat dulu materi tentang wudu kemarin ya. Coba Bu Guru tanya kepada kalian, rukun wudu ada berapa? Coba ada berapa? Ada berapa nih? 6. Apa saja? 1 yaitu niat. Yang kedua yaitu membasuh muka. Yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Yang keempat membasuh sebagian rambut kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam membasuh yang keenam adalah tertib atau urutan, maaf ya. Itulah rukun wudu. Kalian harus ingat karena wudu adalah perbuatan yang wajib kita lakukan ketika kita akan melaksanakan sholat. Oleh karena itu kalian harus hafal rukun wudu, dan kalian bukan hanya hafal, kalian harus mempraktekkan bahkan dan harus memahami mana itu yang termasuk sunnahnya wudu dan mana yang termasuk rukun wudu ya. Ketika yang termasuk rukun wudu harus kalian kerjakan dengan benar, harus kalian lakukan dengan benar supaya wudu kita sah sehingga sholat kita juga sah. Nah, sekarang di bab 5 ini kita akan belajar tentang tayamum ya, bagaimana kita berwudu jika tidak ada air atau ketika kita sedang sakit, kita tidak boleh terkena air. Yang kita lakukan adalah kita harus tayamum ya. Apakah arti tayamum? Nah, di sini kita akan bahas ya. Nah, di sini ya. Nah, ini anak sedang tayamum. Nah, coba, hai teman-teman, ayo tebak, apa coba yang sedang kami lakukan? Bukan mainan tanah loh, kami berdua sedang latihan tayamum. Nih, ini sedang latihan tayamum. Kalian sudah tahu kan tayamum itu apa? Sudah tahu belum? Kalau belum, perhatikan ya. Perhatikan video dari Bu Guru ini supaya kalian jadi paham akan tayamum. Nanti kalian tidak bingung ketika tidak ada air, ketika kalian sedang sakit, sedangkan sakitnya itu tidak dibolehkan untuk menyentuh air. Makanya yang kita lakukan adalah tayamum, yaitu bersuci menggunakan debu yang bersih, debu yang suci. Misalnya debu yang ada di kaca atau ada di meja atau ada yang di tempat tidur, itu biasanya ada debu. Nah, di bawah ini adalah urutan tayamum nih. Simak nih ya. Yang pertama yaitu mengusapkan kedua tangan ke debu ya. Selanjutnya terus usapkan ke bagian muka ya. Nih ya, itu adalah urutan dari gerakan tayamum. Coba kamu sebutkan gerakan apa saja yang dilakukan. Nih ya. Ini mengusapkan kedua telapak tangan yang terkena debu itu ke muka ya. Kemudian mengusapkan lagi, tangannya tempelkan ke debu lagi. Setelah mengusap muka seperti ini sekali aja.
kemudian mengusap tangannya lagi, ditempelkan ke debu ya, kemudian mengusapkan bagian tangan kanannya ya, dari atas set sampai ke ini 1 kali lagi, kemudian tangan yang kanan, yang kiri kan, yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Nah, itu hanya itu saja tayamum ya, tidak sampai berlama-lama. Nanti kalian tulis urutannya, apa saja urutan tayamum, tadi 1 apa, yang kedua apa. Ulangi lagi ya, yang pertama tadi yaitu menempelkan kedua tangan di atas debu yang suci, debu yang bersih tentunya ya, jangan debu yang di bawah kandang ayam, nanti bau ya, tidak suci itu. Yang kedua ini apa tadi? Mengusapkan kedua telapak tangan yang terkena debu itu ke muka, tentunya bukan debu yang terlalu tebal ya, debu yang tipis-tipis saja yang ada di kaca itu biasanya, atau yang ada di meja di telapak tangannya. Kemudian yang ketiga adalah menempelkan tangan kembali ke debu ya. Jadi 1 kali usap, hanya 1 kali tempelan itu debu hanya untuk 1 kali usap. Kemudian menempelkan tangan ke kedua tangan ke debu lagi ya, yang ketiga. Terus yang keempat yaitu mengusap telapak tangan ke tangan kanan dari siku sampai ke bawah. Kemudian mengusapkan lagi telapak tangan yang satunya ke siku, terus kemudian sampai ke bawah, sampai ke tangan ya, sampai siku. Sudah, itu saja urutannya, nanti bisa ditulis di rumah, dipelajari ya, karena buku LKS kalian sudah ditumpuk untuk dinilai ya. Kalian perhatikan dulu ya yang ada di papan ini. Nah, ini ada nyanyian tayamum, tentang tayamum. Iramanya itu puasa-puasanya Bayi Bimbo ya. Ini begini nyanyinya. Tayamum artinya bersuci pengganti wudhu. Caranya bersuci dengan mengusapkan debu. Usapkan ke wajah, jangan lupa baca niat. Usapkan ke tangan sampai siku dengan rata. Lakukan tayamum jika air tidak ada. Usah atau badan sedang sakit tidak boleh kena air. Nah, itu ya. Ulangi sekali lagi ya. Tayamum artinya bersuci pengganti wudhu. Caranya bersuci dengan mengusapkan debu. Usapkan ke wajah, jangan lupa baca niat. Usapkan ke tangan sampai siku dengan rata. Lakukan tayamum jika tidak ada air atau badan sedang sakit tidak boleh kena air. Tuh ya. Tuh. Terus kemudian apa itu tayamum? Nah, kita tata cara tayamum nih ya. Ayo membaca. Ini kita baca bersama-sama ya. Apa itu tayamum? Coba apa? Coba siapa yang bisa baca keras? Bagus ya. Di rumah baca kalian ya. Tayamum adalah cara bersuci pengganti wudhu dan mandi wajib. Kapan tayamum dilakukan? Nomor 1, jika kita tidak menemukan air sama sekali, misalnya karena kemarau panjang, terus air sumur menjadi kering, bahkan tanah pun terlihat pecah-pecah nih, seperti pada gambar di sini ya. Tanahnya menjadi pecah-pecah, mana ada air ya. Lah, terus kemudian yang selanjutnya nomor 2 nih. Jika kondisi dalam keadaan sakit, ini ibu sedang sakit nih. Jika kita dalam kondisi sakit yang menyebabkan dokter melarang untuk badan kita terkena air, maka kita tayamum. Tadi ya caranya ya, diingat-ingat tadi gambar yang di atas itu. Sama dengan wudhu, dalam tayamum terdapat rukun tayamum. Apa saja rukun tayamum? Baik, kita baca bersama-sama yuk. Rukun tayamum sama dengan
yaitu rukun tayamum. Di bawah ini nih ada rukun tayamum, ada 4 ya. 1 niat, nanti niat kita baca nanti ya, sekarang rukunnya dulu. 1 niat, yang kedua adalah mengusap wajah dengan debu yang sudah ada di telapak tangannya. Terus yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu, tentunya kayak gini dulu ya boleh. Nah, yang keempat adalah tertib atau urutan, tidak boleh tangannya dulu baru muka kayak gitu, urutan ya, niat dulu, kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku. Lalu selanjutnya sekarang kita pelajari niat tayamumnya nih, bagaimana nih, coba siapa yang bisa baca nih, yuk niat tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamuma. Ini diperhatikan yang ini. Nawaitut tayamuma listibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Nawaitut tayamuma liistibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Coba diulangi lagi. Nawaitut tayamuma li istibahatis sholati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk bisa melakukan sholat fardu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ulangi yuk niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamuma li istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Ya, mudah kan? Tayamum mudah, karena kalau kita mau belajar semuanya akan mudah, terkecuali kalau kita nggak mau belajar lah, kita akan kesulitan, tidak tahu bagaimana cara tayamum ya. Nih, aku pasti bisa. Ayo kita praktek tayamum, pasti kalian sudah bisa kan? Tayamum itu mudah, pasti semua bisa. Sekarang ini di sini perintahnya maju satu persatu ke depan kelas ya, praktik tayamum. Tapi karena kita tidak belajar di kelas, kalian bisa mempraktekannya di rumah bersama orang tua kalian di rumah ya. Nih, ini ada data nilai praktek tayamumnya. Nih, meletakkan telapak tangan ke tanah yang pertama. Ini nanti kalau baik itu centang yang baik, cukup kurang. Ini tidak bisa dilaksanakan karena kita tidak bisa praktek di sekolah. Mungkin nanti kalau masih ada kesempatan waktu kita tatap muka, atau kalian bisa melakukan video tayamum kalian di rumah, bisa disampaikan ke bu guru videonya, nanti bu guru nilai. Yang selanjutnya yaitu manfaat tayamum. Nih, kita baca bersama-sama ya, manfaat tayamum. Kita baca bersama-sama yuk. Teman-teman, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengasih kepada setiap hambanya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang sekali kepada hambanya yang beriman. Oleh karenanya, mari kita kerjakan perintahnya dan jauhi larangannya. Setiap perintah Allah subhanahu wa ta'ala pasti mengandung kebaikan bagi kita selaku umatnya. Tayamum memiliki banyak manfaat yang kita dapatkan. Di antara manfaat tayamum adalah yang pertama, apa? Coba dibaca. Tayamum adalah bukti Allah subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Karena walaupun kita sedang sakit, kita tidak boleh menyentuh air, kita bisa melakukan tayamum. Dan tayamum itu sangat mudah sekali. Ketika tidak ada air, kita tetap bisa mengganti wudhu, yaitu dengan tayamum. Terus yang kedua nih, tanah lebih mudah didapatkan di sekeliling kita ya. Kita bisa mendapatkan, tidak harus dengan tanah yang debunya tebal, tidak, tapi kita bisa mempraktekkan. Misalnya kalau kita sedang sakit ya, kan kita tidak bisa berjalan, misalnya bisa memakai debu yang ada di tempat tidur kita, atau yang ada di kaca jendela, atau yang ada di meja dekat kita, itu bisa kita gunakan untuk tayamum.
Yang penting debunya itu berada di tempat-tempat yang suci, bukan tempat yang penuh dengan kotoran, atau tidak debu yang ada di jalanan ya, tapi debu yang ada di tempat-tempat yang suci. Yang ketiga yaitu memudahkan manusia dalam beribadah. Ya, tidak ada yang sulit. Jangan jadi alasan ketika sakit kita tidak mau sholat, karena Allah memberi banyak keringanan. Ketika kita tidak bisa berwudu dengan air, kita bisa tayamum. Nah, ketika kita tidak bisa sholat berdiri, kita bisa dengan duduk. Tidak bisa dengan duduk, Allah membolehkan kita dengan tidur. Dan ketika kita tidak bisa melakukan dengan gerakan, kita bisa melakukan dengan isyarat mata. Dan ketika tidak bisa dengan itu pun, kita bisa melakukan sholat dengan hati kita ya. Selanjutnya yang keempat yaitu mengingatkan asal mula ciptaan manusia ya. Manusia itu terbuat dari tanah ya, sehingga tanah itu adalah tanah adalah suci. Nah, selanjutnya nih, ini ya, tayamum adalah cara bersuci pengganti wudhu ya. Tayamum itu, ini dari rangkuman tadi, penjelasan Bu Guru tadi, ini dirangkum saja ya, dibacakan rangkumannya ya, biar kalian paham. Nanti kita ulangi ketika kita masih ada kesempatan untuk minggu-minggu ini atau minggu-minggu besok ketika kita masuk. Semoga masih ada kesempatan kita ulangi ya. Dan semoga kalian bisa menyimak video dari Bu Guru ini dan bisa memperhatikan supaya menjadi paham materi pembelajaran kita. Yang kedua, jika wudhu menggunakan air yang suci, maka tayamum menggunakan tanah berdebu yang suci, yang sudah Guru jelaskan tadi ya. Tayamum boleh dilakukan jika tidak ada air yang bisa digunakan untuk berwudhu. Yang kedua, kondisi badan yang sakit dan tidak boleh terkena air. Sekarang rukun tayamum ada 4. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua, mengusap wajah dengan debu. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Yang keempat adalah tertib atau urutan. Sekarang kita ulangi lagi niat wudhu. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma li istibahatis sholah fardhalillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk bisa melakukan sholat fardu karena Allah ya. Jadi perbedaan antara tayamum dan wudhu itu, kalau wudhu ketika kita belum batal itu kita tidak wudhu lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau tayamum hanya untuk 1 kali sholat ya. Jadi ketika mau sholat lagi kita harus tayamum lagi, walaupun kita belum batal, misalnya kayak seperti batalnya wudhu ya. Tapi kita harus tayamum kembali, karena tayamum hanya berlaku untuk 1 kali sholat. Oke, sekarang ke hikmah tayamum ya. Kalian simak di sini hikmah tayamum, kita baca bersama-sama ya. Hikmah tayamum adalah yang pertama, tayamum bukti Allah sayang dengan kita. Ini tadi sudah baru dibaca tadi ya. Yang kedua, tanah lebih mudah didapatkan di sekeliling kita. Yang ketiga, memudahkan manusia dalam beribadah. Yang keempat, mengingatkan asal mula ciptaan manusia. Nah, itu rangkuman dari materi wudhu. Ini untuk uji kompetensinya nanti bisa kita lanjutkan lain waktu. Pertemuan untuk pembelajaran fikih saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga kalian diberi kepahaman dalam mempelajari materi fikih ini. Apabila ada kesalahan Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.